Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, jumpa lagi bersama saya Ahmad Hamdan Nasution dan pastinya masih di channel Advo 8520, suatu channel yang siap untuk berbagi informasi dan pengetahuan seputar hukum. Rekan-rekan, dalam video singkat ini saya ingin membahas secara ringkas mengenai suatu perjanjian hutang piutang yang dibuat secara lisan. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah perjanjian hutang piutang yang dibuat secara lisan tadi dianggap sah secara hukum? Serta apakah perjanjian hutang piutang yang dibuat secara lisan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat baik bagi si pemberi dan si penerima hutang? Nah, inilah yang menjadi pokok pembahasan utama kita dalam video ini. Namun sebelum kita lanjut ke topik utama dalam video ini, alangkah baiknya jika rekan-rekan yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini berkenan untuk menekan tombol like dan subscribe agar saya semangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat khususnya seputar dunia hukum. Rekan-rekan, saya rasa rekan-rekan sudah pasti pernah mendengar perjanjian hutang piutang. Karena memang perjanjian hutang piutang ini sangat lazim dilakukan di tengah-tengah masyarakat, apalagi bagi pelaku usaha bisnis. Lalu bagaimana jadinya jika perjanjian hutang piutang itu ternyata dibuat secara lisan? Apakah dianggap sah secara hukum? Rekan-rekan, untuk mengetahui syarat sahnya suatu perjanjian yang ditentukan oleh undang-undang, maka kita mengacu ke pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di mana di dalam pasal tersebut sudah menentukan syarat apa saja yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian itu dianggap sah secara hukum. Lalu apa saja yang menjadi syarat sahnya perjanjian? Yang pertama adalah sepakat mereka yang melakukan perjanjian. Yang kedua, mereka cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Dan yang ketiga, oleh sebab yang tertentu. Dan yang keempat, karena sebab yang halal atau tidak dilarang oleh undang-undang. Maka jika perjanjian itu sudah memenuhi unsur yang keempat tadi sebagaimana dimaksud di dalam pasal 1320, maka perjanjian itu akan dianggap sah secara hukum, meskipun perjanjian yang dibuat itu adalah lisan. Karena di dalam pasal 1320 yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian adalah mereka sepakat untuk melakukan perjanjian, mereka cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum, dan yang ketiga oleh sebab yang tertentu, dan yang keempat karena sebab yang halal atau tidak dilarang undang-undang. Dan tidak ada disebutkan di dalam pasal 1320 bahwa perjanjian itu harus dibuat secara tertulis. Jadi meskipun perjanjian itu dibuat secara lisan, sepanjang memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang ditentukan dalam pasal 1320, maka perjanjian itu sah secara hukum, serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat antara si pemberi dan si penerima hutang. Jadi itu dia tadi rekan, meskipun perjanjian itu dibuat secara lisan, namun jika sudah memenuhi unsur yang diatur dalam pasal 1320, maka perjanjian itu dianggap sah secara hukum. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam video ini bermanfaat bagi rekan-rekan untuk menambah wawasan, khususnya wawasan dalam dunia hukum. Bagi rekan-rekan yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, jangan lupa like dan subscribe karena subscribe itu gratis. Akhir kata, saya Ahmad Hamdan Nasution pamit dan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.